warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman. Saya kebetulan juga lahir dan besar di Kampung Arab Pekojan, dan insya Allah saya sedang menyelesaikan sebuah buku, yaitu exploring, menggali kembali kisah sejarah, budaya, cagar budaya dan tokoh di Kampung Arab Pekojan, Kota Tua, Batavia. Dan alhamdulillah selama ini saya banyak membantu teman-teman dari mahasiswa itu mengenai mengeksplor ya kebutuhan-kebutuhan mereka untuk mempelajari sejarah yang ada di Kota Tua, khususnya di Kampung Arab Pekojan. Saya dan keluarga saya di sini sudah dari tahun 54. Saya lahir di sini 52 tahun yang lalu, dan saya besar di sini, dan saya adalah bagian dari komunitas orang-orang Kampung Arab Pekojan. Mungkin itu perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontribusi orang-orang di sini, bangsa Arab, terutama yang orang-orang Arab ya, pada bidang ekonomi apa? Kontribusi dari orang-orang Arab, kalau dibilang, karena orang-orang Arab ini adalah orang-orang yang berdagang di sini. Jadi di Kota Tua itu, pasar itu ada dua. Pasar yang pertama itu di Kampung Arab Pekojan itu sendiri, yang keduanya di Kampung Cina, Pecinan, Glodok, Pancoran. Yaitu pasarnya di sini. Jadi orang-orang Arab itu di sini berdagang. Kalau buat ekonominya memang dia pedagang, sama dengan orang-orang India, Gujarat. Jadi mereka berdagang di sini sambil berdakwah, menyebarkan agama Islam. Jadi kalau untuk perekonomian memang di Kampung Arab ini umumnya itu pedagang semua di sini. Banyak saudagar-saudagar Arab dan juga saudagar-saudagar India yang memberikan kontribusi untuk seperti mereka itu membuka yayasan. Ini contohnya yang tempat ini, yayasan ini untuk membantu fakir miskin, membantu anak yatim, membantu orang-orang terlantar, dan mereka membiayai segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat di sekitarnya ya, khususnya di Kampung Arab Pekojan ini sendiri. Kalau di bidang politiknya mungkin tokoh-tokoh Arab Pekojan itu banyak yang juga menjadi politikus ya. Itu di Serikat Islam dulu, zaman Hos Cokroaminoto itu sudah ada yang masuk. Jadi berpolitik itu mereka masuk ke partai Islam pertama di Nusantara, yaitu Serikat Islam yang didirikan oleh Hos Cokroaminoto. Lalu pada 1943 itu di launching, dibuka Partai Arab Indonesia dengan ketuanya adalah Abdurrahman Baswedan, yaitu kakinya dari Pak Anies Baswedan. Itu kalau untuk jalur politik dari zaman Belanda itu, orang-orang Arab itu udah banyak melakukan kontribusi ya berpolitik, khususnya dalam hal mereka itu benci dengan penjajahan. Nah, itu ada Habib Ali bin Ahmad Sabudin namanya ya, yang sudah melakukan hal-hal politik dengan bantuan dari pemerintahan Turki dan Mesir pada saat itu. Kontribusi sosial dan budayanya apa Bang? Sosial dan budaya yang tadi saya katakan tadi, banyak juga orang-orang di sini kan orang-orang anak yatim, orang-orang miskin yang mereka bantu dengan yayasan yang didirikan nama mereka gitu. Yayasan seperti ini yang kita sedang
kunjungi ini adalah sebuah yayasan Azawiyah yang membantu fakir miskin dan juga untuk hal-hal yang sifatnya sosial untuk masyarakat sekitar. Nah, kan di sini budaya apa yang dilakukan atau masih dilestarikan sampai sekarang gitu? Budaya Arab itu kan tadi saya juga sempat cerita ya, salah satunya adalah mungkin pakaian ya. Pakaian itu masih yang namanya beribadah mereka pakaian koko, kalau yang wanitanya pakaian gamis. Terus juga ada yang namanya kesenian musik itu gambus di sini. Kalau ada pesta pernikahan itu pasti ada musik gambus namanya. Terus kalau untuk makanannya itu nasi kebuli sama janjabil minumannya atau kopi jahe dibilangnya. Itu buat budaya yang ada di Kampung Arab Pekojan dan sampai sekarang masih tetap dilaksanakan. Kan tadi apa sih kontribusi di bidang ekonomi kan perdagangan. Nah, iya. Kan mereka pasti yang mendominasikan perdagangan. Nah, selain aktivitas itu apa lagi yang mereka lakukan yang di sini sekarang gitu? Umumnya kalau dulu itu mereka memang pedagang dan berdakwah. Jadi ada dua ya, mereka berdagang dan berdakwah. Ada yang berdagang dan berdakwah, ada juga yang berdakwah, hanya berdakwah tugasnya gitu. Itu mungkin yang kalau untuk pekerjaan mereka di sini ya selama sampai sekarang. Kalau sekarang mungkin bukan berdagang lagi, kan sudah agak modern, jadi bekerja dengan orang lain gitu. Ada ya di kantor lah atau di mana, jaga toko atau apa seperti itulah gitu ya. Tapi dia intinya bekerja. Kalau dulu kan tidak ada seperti itu, jadi berdagang mereka. Kalau nggak berdagang berdakwah. Tapi berdakwahnya masih ada, tetap dilaksanakan sampai sekarang. Keturunannya masih ada yang mewariskan ya untuk berdakwah. Kalau boleh tahu di sini tuh rata-rata mereka tuh bermadhab apa ya? Orang-orang di sini kan gara-gara apa sih orang-orang Arab kan kepakojan. Nah, mereka tuh sampai sekarang nih masih menggunakan madhab apa? Yang kita kenal ada 4 mazhab ya, ada 4 imam kan kita ya. Jadi dari Syafi'i, Nawawi, Hambali, itu yang kita tahu. Kalau di Pekojan ini dan di Indonesia umumnya itu mazhab Syafi'i. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Di sini mendominasi berarti. Iya, benar. Kalau di Pekojan itu mazhabnya mazhab Imam Syafi'i. Terima kasih Bapak, Iya. itu mungkin itu aja ya Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Terima kasih Bapak. Kapan awal kedatangan orang-orang Arab di daerah Pekojan, serta tujuan awal kedatangan mereka ke sini itu apa? Iya, orang-orang Arab mendominasi Kampung Arab Pekojan ini di abad ke-19, awal 19 ya. Jadi sekitar tahun 1800-an lah gitu, 800-an akhir ya, awal abad 19 itu mereka mulai mendominasi. Awalnya itu orang-orang India dan Pakistan Muslim yang ada di Kampung Arab Pekojan. Lalu kemudian karena awal abad 19 itu banyaknya orang-orang dari Hadramaut atau Yaman Selatan yang dari datang ke Kampung Arab ini. Di saat itulah Belanda lalu menamakan kampung ini, Kampung Pekojan ini dibilang Kampung Arab Pekojan. Seperti itu. Jadi awal abad 19 ini dinamakan Kampung Arab. Baik, Bapak. Untuk selanjutnya, bukankah Pekojan ini awalnya dari orang-orang India Muslim juga? Mengapa bisa menjadi Pekojan ini disebut sebagai perkampungan Arab? Iya. Bagaimana ya? Ya sejarahnya yang tadi saya katakan tadi. Jadi orang-orang India ini
dulu itu dijajah oleh Belanda, lalu mereka dijajah oleh Inggris. Dan di negerinya ini orang-orang Inggris itu memberikan kelonggaran dalam berekonomi. Nah, lantas banyak yang pulang kampung ke India, yang dari Nusantara ini ya, khususnya dari kampung Arab ini, dari kampung Pekojan ini. Nah, itu mereka pulang ke sana, dan juga banyak yang hijrah ke selatan, yaitu namanya Pasar Baru. Daerah Penetren itu ada di antara Gambir dan di Matraman, itu ada daerah Pasar Baru. Mereka hijrah ke sana karena kalah bersaing dalam berekonomi, dalam berdagang dengan orang-orang Hadramut atau Yaman Selatan, orang-orang Arab. Itu mungkin menjadi mendominasi orang-orang Arab itu ada di Pekojan ini. Dan Belanda, karena banyaknya orang-orang Arab yang datang ke sini, orang-orang Indianya banyak yang juga pulang kampung, dinamakanlah oleh Belanda kampung ini menjadi Kampung Arab atau Kampung Arab Pekojan, Kota Tua Batavia. Untuk selanjutnya, apa saja sih Pak bangunan-bangunan bersejarah di kawasan perkampungan Arab ini? Dan apakah bangunan tersebut ada kaitannya dengan sejarah Indonesia? Kalau untuk bangunan mungkin budaya ya. Jadi setiap wilayah itu ada masyarakatnya yang meninggalkan sesuatu, yaitu cagar budaya. Kalau kita kenal, kalau zaman kerajaan dulu prasasti, itu bentuknya baik itu bangunan atau bentuknya sebuah tulisan dalam pahatan batu atau apapun juga. Tapi kalau di Kampung Arab Pekojan ini ada peninggalan cagar budaya, yaitu rumah ibadah. Ya, jadi ada 2 rumah ibadah peninggalan dari orang-orang India Muslim. Yang 2 itu adalah Al-Ansor dan Masjid Kampung Baru. Masjid Jami Al-Ansor dan Masjid Kampung Baru itu peninggalan dari orang-orang India Muslim. Terus peninggalan dari orang-orang Hadramut, Yaman Selatan itu yang kita tahu, yang pertama adalah Masjid Jami An-Nawir. Terus yang kedua itu adalah Ar-Raudhah, yang tempat tokoh-tokoh pahlawan nasional berkumpul. Terus yang ketiga adalah Zawiyah yang saat ini kita sedang kunjungi. Dan yang terakhir yang paling bontot itu Masjid Langgar Tinggi namanya, yang nanti akan kita datangi di sana. Jadi total seluruhnya itu ada 6 bangunan cagar budaya peninggalan dari India 2, dan juga dari orang-orang Arab itu 4 ya. Dan ada lagi tambahan dari etnis Chinese, yaitu wihara, 2 juga bangunan cagar budaya yang ada di Kampung Arab Pekojan. Itu peninggalan-peninggalan yang ada, bangunan berupa bangunan tempat ibadah. Hanya itu aja. Iya. How wonderful would it be? Yeah, yeah. Ya, untuk masalah komunitas yang ada di Kampung Arab Pekojan saat ini sebenarnya sudah terjadi dari awal Kampung Arab Pekojan ini terbentuk, yaitu ada beberapa etnis Cina, etnis India, etnis lain yang lokal sifatnya, ada dari Madura, ada dari Makassar, ada dari Sunda, ada dari Jawa, dan lain-lain. Sampai sekarang pun masih tetap hidup rukun. Yang kita tahu itu komunitas yang ada di Kampung Arab Pekojan. Walaupun di buku saya mungkin nanti akan terbaca bahwa Kampung Arab Pekojan adalah menjadi yang minoritas, karena sudah banyak dihuni oleh etnis-etnis Chinese yang membeli rumah-rumah orang-orang Arab yang ada di Kampung Arab Pekojan. Nah, kalau untuk yang tadi mengenai komunitas serta kontribusi yang diberikan oleh masyarakat di Kampung Arab Pekojan,
Ini kita bicara dari zaman dulu, mungkin Kampung Arab Pekojan ini dominasi orang-orang Arab. Itu kontribusinya jelas, mereka itu memberikan yang namanya dakwah, ya, mengajarkan penyebaran agama Islam yang ada di wilayah Batavia khususnya dan umumnya di Nusantara. Mereka berdagang, mereka berdakwah. Untuk memberikan kontribusi yang lain kepada masyarakat yang lain, mereka membuat yayasan, beberapa yayasan yang bantu untuk orang-orang miskin, fakir miskin, dan anak-anak yatim. Serta juga mereka juga memberikan satu pendidikan berupa pendidikan agama atau pendidikan umum yang sampai sekarang pun masih dijalankan oleh teman-teman di Kampung Arab Pekojan. Kalau untuk ekonomi, mereka itu berdagang, dan kalau sekarang itu karena mengikuti perjalanan waktu, mereka banyak yang bekerja dengan orang seperti di kantor mungkin, atau juga di petugas pemerintahan, sesuai dengan berubahnya waktu. Nah, tapi juga ada pekerjaan yang sifatnya berdakwah. Ini masih dilaksanakan. Ada sebagian teman-teman dari komunitas baik habaib atau dari kalangan saya itu juga, mereka itu menjadi pendakwah yang sekarang keliling berdakwah untuk menyebarkan agama Islam khususnya di Batavia, di Jakarta. Mungkin itu mengenai kontribusi dan juga komunitas yang ada di Kampung Arab Pekojan. Pendidikan secara untirta.